Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Rizka Bipah dari kelas 1B S1 Keperawatan, akan menjelaskan tentang syirik zaman modern untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah agama. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian syirik modern. Syirik sebagaimana yang telah kita ketahui adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal rububiyah atau uluhiyahnya. Atau dengan kata lain, syirik adalah menyekutukan Allah. Sedangkan modern adalah masa di mana kita berada saat ini dengan berbagai kemajuan di segala bidang. Perbuatan syirik tidak hanya terjadi di masa lalu, di mana belum adanya teknologi seperti sekarang ini. Namun di zaman serba canggih seperti sekarang pun masih terjadi perbuatan syirik, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran bahwa perbuatan syirik tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain dari syirik itu bagi siapapun yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Syirik yang berkembang pada zaman dahulu adalah syirik jali, yaitu mempersekutukan Allah secara terang-terangan. Namun syirik yang berkembang di masa modern ini adalah syirik khafi, yaitu mempersekutukan Allah secara tidak sadar. Pembahasan yang kedua yaitu bentuk-bentuk syirik pada masa modern. Yang pertama, menganggap yang menyembuhkan penyakit adalah dokter, tabib atau obat yang diminum. Padahal dokter, tabib atau obat hanyalah wasilah atau sarana, karena yang menyembuhkan sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam firman-Nya yang artinya, dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkanku. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 80. Yang kedua, menganggap tubuh tetap sehat dan bugar karena pola makan yang seimbang atau olahraga yang teratur, sedangkan hakikatnya yang memberikan kesehatan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, jabatan yang diperoleh karena kepintaran, kedekatan atau kewibawaannya memanfaatkan bantuan orang lain. Jabatan diperoleh karena atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, panen melimpah karena keprofesionalannya mengolah tanah pertanian yang menumbuhkan tanaman padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan yang ketiga yaitu cara menanggulangi syirik di zaman modern. Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menghindari syirik, antara lain, yang pertama, dengan memperdalam keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya serta ajaran agama Allah yaitu Islam. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang Allah menghendaki padanya kebaikan, maka Allah akan mengharamkannya di dalam perkara agama. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis di atas dengan jelas menunjukkan bahwa kunci untuk mendapatkan kebaikan agama adalah dengan mempelajari ilmu agama, dan ilmu yang paling pokok adalah tauhid. Yang kedua, terbiasa dengan kerja keras dan berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan, dan mengharapkan hasil yang terbaik hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kita terbuai dengan rayuan untuk meraih kesuksesan secara instan dengan melakukan cara-cara yang melanggar syariat, seperti mempelajari ilmu pesugihan, ilmu pelet, dan sebagainya. Dan yang ketiga, meyakini bahwa tidak ada kekuatan dan kekuasaan yang lebih besar dibandingkan dengan kekuasaan dan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita dianjurkan agar selalu mengucapkan kalimat la haula wala quwwata illa billah, yang artinya tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pembahasan yang keempat yaitu bahaya syirik bagi kehidupan manusia. Adapun bahaya syirik bagi kehidupan manusia antara lain, yang pertama, menghancurkan seluruh amal. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, sesungguhnya jika engkau berbuat syirik,
niscaya hapuslah amalmu dan benar-benar engkau termasuk orang-orang yang rugi. Quran Surat Az-Zumar ayat 65. Yang kedua, jika meninggal dalam keadaan syirik, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni jika disekutukan, dan Dia akan mengampuni selain itu syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Yang ketiga, pelakunya diharamkan masuk surga. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, sesungguhnya barang siapa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah mengharamkan jannah baginya dan tempatnya adalah neraka, dan tidak ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Quran Surat Al-Maidah ayat 72. Dan yang keempat, kekal di dalam neraka. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, sesungguhnya orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik, akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 6. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.